wa min uqubatiha, dan di antara hukuman terhadap dosa dan maksiat, annaha tu'mi basiratal qalbi, bahwa dosa dan maksiat tu'mi, bisa membutakan, basiratal qalbi, mata hati. Dosa dan maksiat bisa membutakan mata hati, dan ini merupakan hukuman yang sangat berbahaya. Karena ketika mata hati seseorang itu buta, tidak lagi bisa melihat, maka itu lebih berbahaya daripada ia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengalami buta pada mata kepalanya. Orang yang mata kepalanya buta masih bisa untuk dituntun, bisa dibimbing, bisa dibimbing. Tetapi orang kalau mata hatinya yang buta, tidak akan ada yang bisa menuntunnya, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala segera menghampirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Allah mengatakan, innahu la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukan mata kepala mereka, bukan, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada mereka. Itu yang menyebabkan orang kafir akhirnya sulit mereka untuk dituntun. Ya, sekali lagi, kalau mata kepala yang buta mudah untuk dituntun, tetapi kalau mata hati yang buta, maka ini sulit sekali untuk dituntun, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan rahmatnya kepada orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, jadi dosa dan maksiat itu tu'mi, bisa membutakan basiratal qalbi, mata hati, wa tatmisu nurahu, dan bisa memadamkan cahaya hati, wa tasuddu turuqal ilmi, dan bisa menutup jalan-jalan ilmu, wa tahjubu mawaridal hidayati, dan bisa menghalangi sumber-sumber hidayah. Ketika mata hati sudah buta, ditambah lagi cahayanya padam, jalan-jalan menuju ilmu tertutup, maka jelas pintu-pintu hidayah juga akan terhalang dari orang yang seperti ini. Nas'alullah salamul afiyah. Wa la yazadu hadzal nur, cahaya hati itu yang ada pada orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, cahaya hatinya senantiasa yad'u, mulai melemah, wa yadmahil, dan semakin redup, wa dhalamul maksiyati, dan gelapnya maksiat yaqwa, lebih kuat daripada cahaya yang ada dalam hatinya. Tum bisa bayangkan, ketika bertemu kekuatan kegelapan dengan lemahnya cahaya, otomatis yang akan menang adalah yang gelap ini. Hatta yasiral qalbu, sehingga hatinya menjadi fi mithlil lailil bahim, menjadi seolah-olah berada di tengah malam yang sangat gelap gulita. Ya. Dan kalau seandainya dia tidak segera bertaubat, gelap hatinya itu akan berujung pada gelap kuburannya. Kalau dia tidak segera bertaubat, gelap hatinya itu akan terus berlanjut sampai dia temukan di dalam kuburnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim di sini, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qubura, sesungguhnya kubur-kubur ini, mumtali'atun ala ahliha dhulmatan, penuh kegelapan meliputi orang yang ada di dalamnya. Nabi SAW pernah mendatangi kuburan, dan beliau mengatakan sesungguhnya kubur-kubur ini penghuninya di dalam sedang dikuasai oleh kegelapan, diliputi oleh kegelapan. Wa innallaha munawwiruha, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyinarinya bi salati alaihim, dengan doaku kepada mereka, atau doaku untuk mereka. Ya. Allah mendoakan orang-orang yang mati di dalam kuburnya, maka dengan doa tersebut, ya, dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari
kubur-kubur mereka yang sebelumnya dipenuhi oleh kegelapan. Udah bisa. Udah. Tapi saya pegang aja ya. Saya pegang aja supaya tidak merepotkan untuk. Gimana? Baik. Jadi sekali lagi para jemaah sekalian, di antara hukuman terhadap perbuatan dosa dan maksiat adalah mata hati pelakunya itu dibutakan oleh Allah. Dan sekali lagi ini hukuman yang luar biasa, hukuman yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai menimpa kita. Ketika hati sudah buta, seperti yang kita katakan, sulit untuk dituntun. Kenapa bisa demikian? Karena ketika hati ini sudah buta, dia tidak bisa lagi melihat mana yang benar dan mana yang salah. Bisa jadi penglihatannya itu terbalik. Yang benar terlihat menjadi sebuah kesalahan, dan yang salah terlihat menjadi sebuah kebenaran. Dan ini keadaan yang sangat-sangat bahaya sekali. Sampai dikatakan oleh para ulama, hukuman yang paling besar, musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah berkaitan dengan hatinya. Kalau hati ini sudah rusak, maka itu adalah bencana di atas bencana. Baik, kemudian di antara hukuman juga terhadap pelaku dosa dan maksiat, wa min uqubatiha, di antara hukumannya, annaha tusaggirun nafsa wa taqma'aha. Dosa dan maksiat itu menjadikan jiwa kita hina. Sebenarnya ini para jemaah sekalian, dia berulang-ulang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Hanya saja mungkin dengan kalimat yang sedikit berbeda. Tapi ini sudah antum pernah dengarkan di pembahasan sebelumnya. Dia berulang-ulang. Dan sangat patut perkara seperti ini untuk diulang-ulang. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Teruslah berikan peringatan, dan peringatan itu akan selalu bermanfaat bagi orang yang beriman. Apalagi peringatan terkait dengan masalah seperti ini. Di sini letak kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Dan di sini juga letak sebab kesengsaraan seseorang ketika dia tidak memperhatikannya, kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan, dosa dan maksiat tusaggirun nafsa, menjadikan jiwa itu hina, wa taqma'aha, sama artinya menghinakan jiwa, wa tudassiha, mengotori jiwa, wa tuhakkiruha, dan menjadikan jiwa itu rendah. Rendah di hadapan siapa? Yang pertama di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Di hadapan Allah. Kalau sudah rendah di hadapan Allah, jangan antum harap kemuliaan di hadapan manusia. Tidak mungkin seseorang yang sudah rendah di hadapan Allah, yang sudah hina di hadapan Allah, kemudian dia mulia di hadapan makhluk. Tidak mungkin. Pernah kita sampaikan ucapan Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, ketika seorang hamba dihinakan oleh Allah, apabila dia melihat manusia seolah-olah menghormatinya, maka hendaklah dia menyadari bahwa mereka menampakkan penghormatan kepadanya karena ada kepentingan. Karena ada kepentingan, kata Ibnul Qayyim. Sebenarnya dia hina juga di hadapan mereka. Kenapa? Karena dia sudah lebih dahulu hina di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidahnya, siapa yang hina di hadapan Allah, pastilah dia hina di hadapan makhluk. Siapa yang mulia di hadapan Allah, maka dia akan mulia di hadapan makhluk. Tidak perlu antum minta untuk dimuliakan. Yang penting antum jadikan diri antum mulia di hadapan Allah, maka otomatis kemuliaan itu dari makhluk akan datang kepada antum. Itu sudah kaidah. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Antum perhatikan, Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ada orang yang dia punya ilmu, Masya Allah, luar biasa. Dia tidak pernah gila untuk dipuji, dia tidak pernah gila untuk disanjung, dia tidak gila untuk dihormati. Tetapi manusia itu sendiri yang datang memujinya.
Kalaupun tidak memuji di hadapannya, mereka memujinya di belakangnya. Ketika mereka sedang ngobrol bersama teman-temannya, mereka menyebut si fulan seorang ahli ilmu yang luar biasa. Dia tidak pernah mengharapkan itu, tetapi Allah yang datangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Oleh karena itu, muliakan diri kita di hadapan Allah, jadikan diri kita mulia di hadapan Allah. Otomatis kemuliaan dari manusia pasti kita akan dapatkan meskipun kita tidak mencarinya. Pasti. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, jadi dosa itu menjadikan jiwa hina, kotor, rendah, hatta tasira asghara syai'in wa ahqarahu, sehingga jiwa pelakunya tersebut menjadi sesuatu yang paling hina dan paling rendah. Kama anna ta'ata tunammiha, sebagaimana ketaatan itu menjadikan jiwa itu tumbuh besar, wa tuzakkiha, mensucikan jiwa, wa tukabbiruha, menjadikannya besar. Ya. Makanya untuk melihat para sahabat itu dari segi ekonomi mereka biasa-biasa saja. Ada sahabat yang kaya, ada, tapi kebanyakan para sahabat itu miskin. Tapi lihat, mereka itu Allah Subhanahu wa ta'ala sifati mereka itu mulia di hadapan orang-orang kafir, tidak merendahkan diri. Ya. Banyak di zaman ini orang sampai rela untuk menjual akidahnya, menjual manhajnya, menjual prinsip beragamanya hanya karena sebuah kepentingan. Para sahabat tidak seperti itu. Karena mereka dekat dengan agama, justru orang kafir itu yang minder kepada mereka. Sering kita sampaikan kisahnya Khalid ibn Walid ketika dia membawa pasukan Islam untuk bertempur melawan orang-orang Romawi, yang pada saat itu pasukan Romawi bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, bahkan 20 kali lipat, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. 20 kali lipat jumlah pasukan Islam. Sampai komandan pasukan Romawi saat itu heran melihat, ya, dalam tanda kutip, nekatnya pasukan Islam ini. Dia tidak memandang pasukan Islam berani, tetapi nekat. Beda tidak antara berani dengan nekat? Ya. Menurut pasukan Romawi, umat Islam nekat ini. Karena yang akan dihadapi ini bukan 2 kali lipat, 3 kali, lebih daripada itu, berpuluh-puluh kali lipat. Akhirnya penasaranlah komandan dari pasukan Romawi ini. Dia minta untuk bertemu dengan komandan pasukan Islam, yang saat itu yang ditunjuk adalah Khalid bin Walid. Ketika berjumpa, maka dia bertanya, kenapa engkau nekat sekali? Lihat pasukan kami lebih banyak, persiapan senjata kami lebih lengkap. Maka Khalid bin Walid mengatakan, ji'tukum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Ketahuilah, aku datang kepadamu membawa sebuah pasukan yang mereka mencari mati sebagaimana kalian mempertahankan hidup. Subhanallah. Mereka mencari mati sebagaimana kalian mempertahankan hidup. Luar biasa. Ya. Mendengar itu langsung turun mentalnya pasukan Romawi. Jadi mereka orang-orang kafir yang minder di hadapan pasukan Islam dulu. Karena pasukan Islam, mereka dekat dengan agama pada saat itu. Mereka dekat dengan akidah yang benar. Mereka dekat dengan manhaj yang benar, ibadah yang benar. Namun ketika kita jauh dari agama, lebih dekat kepada dosa dan maksiat, maka ini yang terjadi. Jiwa menjadi hina, kotor, rendah, minder kepada orang-orang kafir. Ya. Bahkan sebagian orang terkadang ketika dia kerja di kantor yang bosnya itu adalah orang non-muslim, kadang dia malu untuk sekedar menunaikan kewajiban sholat. Malu. Rekan-rekan kerjanya banyak yang non-muslim, bosnya banyak yang non-muslim. Allahu Akbar, dia tidak hiraukan karena malu. Ya. Bahkan seandainya dia haji, dia lepas pecinya. Ya, dia kantongin pecinya. Nasallahu salamul afiyah. Keadaan kita di zaman ini. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh aflah, beruntung, man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan. Kesucian jiwa itu hanya bisa didapatkan dengan ketaatan, dengan beragama yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Yakinlah jamaah sekalian,
Ketika antum berusaha mensucikan jiwa tetapi tidak dengan cara agama yang dibawa oleh Nabi SAW, maka jiwa antum tidak akan bertambah kecuali semakin bertambah kotor. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud terkait dengan ketika seseorang tidak mengikuti aturan beragama, aturan ibadah yang benar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan riwayat ini dikatakan sahih oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, aqimis salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Harusnya seperti itu, harusnya ya. Tetapi salat yang bagaimana? Salat yang ikut tuntunan, baik dari segi khusyuknya ataupun dari segi praktik zahirnya, itu yang akan membawa kepada tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia mengatakan, man shalla salatan, siapa yang melakukan sebuah salat, lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar, namun ternyata salatnya itu tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, berarti salatnya ini belum tepat, belum ikut tuntunan. Siapa yang salat tetapi salatnya belum mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'dan, maka salatnya itu tidak menambahnya dari Allah kecuali semakin jauh, kecuali semakin jauh. Ya, antum ingin mencari kesucian jiwa, maka dekati agama yang dibawa oleh Rasul alaihissalam. Adapun praktik-praktik agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihissalam, dan antum ingin mencari kesucian jiwa di sana, maka yang antum justru dapatkan adalah karatnya jiwa, kotornya jiwa. Ya, tidak ada yang bisa diharap dari praktik agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mengharapkan orang pelit untuk bersedekah sama seperti mengharapkan air di dalam kobaran api, kata beliau. Seperti itu juga ini, mengharapkan kebersihan jiwa dari praktik ibadah, cara beragama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihissalam. Antum mengharapkan kesucian jiwa di sana, mustahil. Ya, justru yang didapatkan hanyalah kotor, karat dan semisal. Jadi kembali kepada agama yang telah dibawa oleh Nabi alaihissalam. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi man dassaha, orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan dosa dan maksiat dengan segala tingkatannya. Itu dia hukuman, di antara hukuman terhadap perbuatan dosa dan maksiat, yaitu menjadikan jiwa ini hina. Sekali lagi, ini berulang-ulang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang mudah-mudahan antum tidak bosan ya. Antum sudah bosan? Abu Musa, antum sudah bosan? Wa min uqubatiha, di antara hukumannya juga, hukuman dosa dan maksiat, annal 'asi, bahwa pelaku maksiat daiman akan selalu fi asri syaitanihi, di dalam tawanan syaitannya. Ya. Tawanan. Antum tahu tawanan ya? Apa itu tawanan? Disandera. Nah. Jadi pelaku maksiat itu dia adalah tawanan atau sandera bagi syaitan. Wasijni syahawatihi, dan dia senantiasa berada di dalam penjara syahwatnya. Dia menyangka dirinya bebas. Sebagian manusia menyangka semakin dekat dengan agama berarti semakin dikekang, dan dia menyangka semakin jauh dari agama berarti semakin bebas. Sampai ada yang mengatakan, subhanallah ya, bisikan syaitan, godaan syaitan. Ada sebagian, saya pernah dikasih tahu oleh teman ini, beliau seorang pembisnis besar ya. Alhamdulillah beliau itu Masya Allah, kesungguhan untuk mempelajari tentang fikih muamalah itu luar biasa, karena beliau pembisnis besar. Kata beliau, saya pernah dibilangin sama teman-teman saya, kata teman-temannya, kawan gak usahlah terlalu pelajari tentang fikih muamalah itu, nanti engkau tidak bisa bermuamalah dengan sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena ada
yang namanya riba, ini transaksi haram, yang ini tidak boleh. Kata mereka, jangan terlalu mempelajari itu. Kenapa? Nanti akhirnya transaksinya terbatas. Jadi mereka menyangka ketika mereka jauh dari agama, mereka itu bebas. Padahal mereka adalah tawanan dan sandera. Bagi siapa? Syaitan. Mereka adalah seorang tahanan di dalam penjara syahwatnya, tapi tidak sadar. Wa idza quyidal qalbu, dan apabila hati sudah diikat, terikat, menjadi tawanan bagi syaitan, taraqathul afatu, segala penyakit akan mendatanginya, min kulli janibin, dari segala sisi, bihasbi quyudihi, sesuai dengan jumlah ikatannya. Semakin terikat, semakin banyak penyakit yang datang. Wa mathalul qalbi mathalut ta'ir, karena perumpamaan hati itu seperti burung. Kullama ala, semakin tinggi terbangnya burung, ba'uda 'anil afat, maka semakin jauh burung itu dari penyakit. Wa kullama nazal, semakin rendah terbangnya burung, istauhashathul afat, maka dia semakin rentan terkena oleh penyakit. Sehatnya burung itu ketika dia terbang tinggi. Begitu pula hati kita, sehatnya itu hati kita ini ketika dia terbang tinggi menuju Tuhannya. Dan di sini Imam Ibnul Qayyim sedang menitipkan pesan akidah sebenarnya. Beliau sedang mengisyaratkan Allah itu di mana? Di atas. Iya. Beliau mengisyaratkan Allah itu di atas. Beliau membuat perumpamaan dengan seekor burung. Burung itu dia sehat kalau dia semakin tinggi terbangnya, karena penyakit-penyakit yang ada di bumi ini sulit untuk menjangkaunya, sulit untuk menyentuhnya ketika burung terbang semakin tinggi. Tapi ketika burung itu turun rendah, maka penyakit-penyakit di bumi ini rentan untuk mengenainya. Seperti itu keadaan hati manusia. Wa aslu hadza kullih, rahasianya kata Ibnul Qayyim, annal qalba, bahwasanya hati, kullama kana ab'ada min Allah, semakin dia jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah itu semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin rendah, semakin turun. Ingat, di sini ada pesan akidah yang ingin disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Allah itu di atas. Semakin hati itu jauh dari Allah, berarti dia merendah, bukan tinggi, ya menuju Tuhannya. Kanatil afatu ilaihi asra, maka penyakit semakin cepat untuk mengenainya, ya, penyakit-penyakit hati. Wa kullama qaruba minallah, tetapi semakin hati itu dekat dengan Allah, naik terus, ba'udat anhul afat, maka dengan sendirinya penyakit-penyakit itu akan menjauh darinya. Nah ini, ya. Jadi dosa dan maksiat menjadikan pelakunya itu sebenarnya terikat, tawanan, sandera, tahanan, akan tetapi dia tidak sadar. Kemudian Ibnul Qayyim menjelaskan beberapa bentuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jenis-jenis jauhnya seseorang dari Allah. Kata beliau, wal bu'du minallahi maratibu, menjauh dari Allah itu bertingkat-tingkat. Ba'duha ashaddu min ba'd, sebagiannya lebih parah dari sebagian yang lain. Tidak satu level, ya, tidak satu tingkat. Menjauh dari Allah itu bertingkat-tingkat. Fal ghaflatu, lalai, tub'idul abda, menjauhkan seorang hamba anillah, dari Allah. Ini dia yang pertama, bentuk kelalaian, ya. Makanya kita butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Pernah antum dengarkan ucapan dari Umar ibn al-Khattab? Umar ibn al-Khattab mengatakan, wallahi laula mujalasatul ashab alladzina yantaquna li atayibal kalam kama tuntaqa atayibul thamar la ahbabtu an alqa Allah ta'ala al-an. Kata Umar ibn al-Khattab, demi Allah, seandainya bukan karena duduk-duduk bersama teman-teman yang saleh, sahabat-sahabat yang saleh, yang selalu menyampaikan kepadaku kalimat-kalimat yang baik, sebagaimana orang memilih buah-buah yang baik, seandainya bukan karena itu,
la ahbabtu an alqallah al-an, maka aku ingin segera berjumpa dengan Allah sekarang juga. Artinya dia ingin segera apa? Mati. Lebih baik aku mati saja. Jadi punya sahabat yang saleh yang mengingatkan kita di saat kita lalai, mengingatkan kita di saat kita mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga mengatakan bahwa di antara nikmat yang besar yang Allah berikan adalah sahabat yang saleh. Kemudian dia mengatakan, faman wajada min akhihi wuddan, siapa yang menemukan seperti itu, dia sudah dapatkan sahabat yang saleh, falyatamassak bihi, dia pegang teguh sahabatnya. Jangan hanya karena urusan dunia kemudian putus jadi sahabat, hanya karena masalah bisnis kemudian saling membelakangi, tidak lagi bertegur sapa. Jangan. Kalau antum sudah temukan sahabat yang saleh yang selalu mengingatkan antum, ya, maka segera untuk dipertahankan. Jangan mudah dilepaskan hanya karena permasalahan-permasalahan dunia. Baik, kita kembali. Jadi di antara bentuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah kelalaian. Fal ghaflatu tub'idul 'abda, kelalaian itu menjauhkan seorang hamba 'anillah. Kemudian wa bu'dul maksiati, tetapi jauhnya seorang hamba gara-gara maksiat a'zamu min bu'dil ghaflati, lebih parah daripada jauhnya dia gara-gara lalai. Beda tidak maksiat dengan lalai? Beda tidak? Beda. Ya. Di antara bentuk kelalaian adalah kalau seandainya seseorang dia masih mengerjakan perintah, ya, akan tetapi perintah yang dia kerjakan itu tidak maksimal. Itu di antara bentuk kelalaian. Dia masih menjaga yang wajib, akan tetapi banyak perkara-perkara yang mendatangkan pahala untuknya itu dia tinggalkan. Ini bentuk kelalaian. Adapun maksiat itu meninggalkan perintah dan juga melanggar larangan. Ya. Maksiat itu secara umum kata para ulama ada dua jenis. Dosa dan maksiat itu secara umum ada dua jenis. Yang pertama adalah meninggalkan perintah, dan yang kedua melanggar larangan. Ya, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih parah maksiatnya, meninggalkan perintah ataukah melanggar larangan. Al-Imam Ibnul Qayyim memaparkan itu dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Dengan panjang lebar beliau paparkan, dan beliau sampai pada satu kesimpulan, dan itu juga disebutkan oleh guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya dosa dan maksiat meninggalkan perintah lebih berbahaya dan lebih parah daripada dosa maksiat melanggar larangan. Meninggalkan perintah itu lebih berat dosanya daripada melanggar larangan, ya. Dan beliau memberikan contoh, yaitu hukuman yang diterima oleh iblis dan hukuman yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam. Iblis, kenapa hukumannya dia dilaknat sampai hari kiamat? Laknat tidak putus baginya karena maksiatnya itu adalah melanggar perintah. Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam, perintahkan dia sujud, dia tidak mau, maka hukumannya itu dilaknat. Sedangkan Nabi Adam, dia dihukum, dikeluarkan dari surga, tetapi dimaafkan oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaih. Nabi Adam diajarkan beberapa kalimat untuk minta ampunan, fataba alaih, Allah terima taubatnya, Allah berikan dia ampunan. Betul dia dihukum, akan tetapi dia dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena maksiatnya Nabi Adam itu melanggar larangan. Allah larang dia untuk makan dari buah pohon tersebut, tetapi dia langgar. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan dosa dan maksiat meninggalkan perintah itu lebih parah dan lebih besar daripada dosa maksiat melanggar larangan. Tapi ingat, ini bukan pilihan. Ya. Ya, kalau begitu tinggalkan, langgar saja larangan. Yang penting tidak tinggalkan perintah. Ini bukan pilihan. Ini hanya informasi, ya. Bahwasanya yang ini lebih besar daripada yang itu. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Ibnul Qayyim juga dalam kitabnya Kitabus Shalah, beliau mengatakan ijma', sepakat para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa riba. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa membunuh. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa pecandu minuman khamar, minuman keras. Kenapa? Karena salat itu perintah dan dia meninggalkannya.
Sedangkan riba, minum khamar, zina, membunuh, semuanya itu apa? Larangan. Ya. Baik, kita kembali. Jadi dosa maksiat yang menyebabkan seorang hamba jauh dari Allah, ya, maka itu lebih parah daripada dia jauh dari Allah diakibatkan oleh kelalaian. Kemudian beliau mengatakan wa bu'dul bid'ati a'zamu min bu'dil maksiati. Jauhnya seseorang dari Allah gara-gara bid'ah itu lebih parah lagi daripada dia menjauh dari Allah gara-gara maksiat. Ya. Dia menjauh, subhanallah. Antum perhatikan kalimat Ibnul Qayyim, dia menjauh dari Allah gara-gara apa? Bid'ah. Ya. Tapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah menyangka bahwa diri mereka sedang mendekat. Ya. Di sini letak bahayanya. Ketika seseorang tidak sadar dirinya jauh, ketika seorang tidak sadar dirinya bersalah. Ya, makanya pantas Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Bid'ah ini diucapkan oleh ulama salaf terdahulu, Sufyan Ats-Tsauri. Bid'ah lebih disenengin, lebih disukai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Fa innal ma'siyata yutabu minha. Karena maksiat itu peluang taubatnya besar. Orang yang minum khamar itu dia tahu tidak dirinya salah? Tahu. Orang yang berzina tahu tidak dirinya salah? Tahu. Sehingga peluang taubatnya itu besar. Dia tahu dirinya salah, itu peluang besar untuk bertaubat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan langkah pertama untuk taubat adalah menyadari yang kita lakukan itu salah. Itu langkah pertama. Langkah pertama untuk taubat menyadari yang kita lakukan itu salah. Dan pelaku maksiat mereka sadar ini salah, cuman dorongan syahwat. Wal bid'atu la yutabu minha. Sedangkan bid'ah peluang taubatnya itu kecil. Kenapa? Karena pelakunya menyangka dirinya benar. Taubat apa yang antum harapkan dari orang yang melakukan kebenaran? Repot. Makanya susah antum mendapatkan apa namanya? Susah antum mengharapkan, mohon maaf ibu-ibu ya. Susah antum mengharapkan istri antum minta maaf karena dia merasa benar. Ada orang mengatakan wanita adalah makhluk yang paling benar, makanya sudah minta maaf. Antum saja minta maaf sudah. Jadi langkah pertama untuk taubat itu sadar kita salah. Sadar kita salah. Baik. Wa bu'dul bid'ati, jauhnya seorang hamba dari Allah akibat bid'ah, a'zam, itu lebih parah min bu'dil ma'siyati, daripada dia jauh dari Allah akibat maksiat. Tapi yang terakhir ini yang paling parah. Wa bu'dun nifaqi wasyirki, jauhnya seorang hamba dari Allah akibat sifat munafik dan perbuatan syirik. A'zamu min dzalika kulli, lebih parah dari semua yang telah disebutkan itu. Lebih parah. Ya. Ketika seseorang jatuh dalam perbuatan syirik, maka dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia tersesat dengan kesesatan ba'ida. Apa arti ba'id? Jauh. Tidak ada yang lebih jauh daripada itu. Kenapa orang yang berbuat syirik itu dia jauh sekali dari Allah Subhanahu wa taala? Ibnul Qayyim menyebutkan dalam Madarijus Salikin, karena ketika syaitan berhasil menjatuhkan seseorang di dalam kesyirikan, maka orang itu diangkat oleh syaitan menjadi sahabat akrabnya. Sama jauhnya seperti syaitan. Sudah menjadi sahabat syaitan. Ya. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan ikhtafat atau tafiat narul adawati minasyaitanillah, api permusuhan yang dilancarkan oleh syaitan, yang dinyalakan oleh syaitan terhadap manusia, itu padam bagi pelaku kesyirikan. Syaitan tidak lagi memusuhinya. Ya, ini bestinya kata orang. Sahabat akrabnya. Sahabat akrabnya. Nasallahu alaihi wasallam.
Ini dia tingkatan-tingkatan seseorang itu jauh dari Allah. Pertama, kelalaian. Kemudian yang kedua apa? Maksiat. Yang ketiga, bid'ah. Dan yang paling parah, syirik, kemunafikan dan kesyirikan. Baik. Afwan, ini sudah lewat waktunya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah kita menjaga jarak atau bahkan menghajar? Antum tahu arti menghajar? Memboikot, ya. Tidak bertegur sapa dengan keluarga yang membenci dan memusuhi manhaj salaf. Jangan. Ya. Jangan diboikot, jangan dihajar. Justru dekati dia dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik. Mudah-mudahan dengan itu dia luluh. Ya, mudah-mudahan dengan itu dia luluh. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, al-haqqu thaqil. Kebenaran ini berat. Fala tazidhu thiqlan bisu'i uslubik. Maka jangan tambah ia semakin berat dengan tindak tanduk dan perangaimu yang buruk. Kebenaran ini sudah berat. Kebenaran sudah berat. Ya, maka jangan tambah dia semakin berat dengan akhlak kita yang buruk. Ya, banyak orang yang mengenal dakwah ini bukan dari penyampaian seorang ustadz, bukan. Tetapi dia mengenal dakwah ini dan dia tertarik dengan dakwah ini karena akhlak orang-orang yang menisbahkan diri kepadanya. Banyak. Ya. Disebutkan
tentang Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam biografi beliau. Pernah suatu ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ingin pergi ke masjid untuk salat karena di masjid sudah azan. Beliau berangkat untuk salat. Maka beliau melewati sebuah lapangan kecil, beberapa anak muda sedang main bola di sana. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Syabab, wahai para pemuda, ayo kita pergi salat," dengan bahasa santun. Maka ada seorang pemuda, sepertinya mereka tidak mengenal beliau. Ada seorang pemuda menjawab ajakan Syekh Ibnu Utsaimin dengan caci makian. Dicaci maki Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ulama luar biasa. Tapi sepertinya pemuda ini nggak kenal. Caci maki. Dan ada seseorang yang melihat kejadian itu. Pemuda-pemuda tersebut sebenarnya sering mendengar nama Ibnu Utsaimin, tapi mana orangnya? Mereka nggak kenal. Makanya nekat salah seorang pemuda mencaci maki beliau. Syekh Ibnu Utsaimin mendapatkan perlakuan seperti itu, akhirnya beliau pun terus jalan menuju masjid. Beliau tetap menjaga akhlak, tidak mengatakan saya ini Ibnu Utsaimin dan seterusnya, tidak. Maka orang yang melihat kejadian tersebut mendekati pemuda tersebut sambil mengatakan, "Tahu tidak siapa yang engkau bentak tadi, yang engkau caci maki tadi?" Pemuda tersebut mengatakan, "Siapa orang itu? Siapa kakek itu?" Maka orang tersebut mengatakan, "Itulah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala." Maka langsung pemuda tersebut dia merasa sangat menyesal, kemudian dia pergi ke masjid dan dia ikut salat. Selesai salat dia dekati Syekh Ibnu Utsaimin. Dia minta maaf dan seterusnya, hingga akhirnya pemuda itu menjadikan itu sebagai sebab taubatnya dan dia menjadi salah seorang murid Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Disebutkan dalam biografinya Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi maksud saya, lihat Syekh Ibnu Utsaimin tidak menyampaikan nasihat yang terlalu banyak, tidak. Tapi yang sangat berkesan pada pemuda tersebut akhlak beliau, yang ketika dibentak beliau tidak ini. Ya. Jadi maksud saya lebih baik bagi antum untuk mendekati mereka ya dengan sikap yang baik, akhlak yang baik. Wallahu taala a'lam wa alam. Mereka memusuhi karena bisa jadi mereka belum tahu. Orang Arab mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu sering memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Manusia sering memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Tapi setelah mereka tahu, barulah mereka sadar ternyata ini yang mereka cari selama ini. Baik. Di sini ada pertanyaan cukup panjang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dijodohin oleh teman kerja. Namun qaddarallah banyak cerita soal wanita ini dan keluarganya sampai ke ana, sehingga ana memutuskan untuk tidak melanjutkan. Lalu beberapa hari kemudian ana diperingatkan oleh teman kerja yang lain, hati-hati jika diberikan makanan atau minuman, nanti kenapa-kenapa. Ini sudah dua kesalahan yang berkumpul. Kesalahan yang pertama tidak tabayyun. Dia katakan banyak cerita yang sampai kepadaku tentang wanita. Kenapa tidak tabayyun? Kemudian yang kedua ditambah lagi setelah memutuskan su'udzon. La ilaha illallah. Ana juga diingatkan untuk tidak menggunakan foto profil. Ya. Karena takutnya di-print lalu ditempelkan pada foto wanita dan ditaruh di kedebong pisang. Allahu Akbar. Ana akan menempel pada si wanita tersebut. Yang ingin ana tanyakan, bagaimana cara berlindung dari ancaman seperti ini? Antum takut sendiri ya. Karena ini diawali oleh kesalahan. Yang pertama tidak tabayyun itu ya. Dapat cerita dari tentang wanita itu. Ditambah lagi tentang keluarganya. Ini berkaitan dengan nama baik wanita itu dan keluarganya. Tabayyun. Betul tidak ya. Kemudian setelah itu ada su'udzan. Ya, antum banyak-banyak berlindunglah ya.
Jangan lupakan zikir pagi dan petang ya. Jangan lupakan zikir pagi dan petang. Hatta antum tidak dapat ancaman. Ini saya rasa bukan ancaman, tapi antum mengatakan supaya saya tidak terkena ancaman itu. Ini bukan ancaman, antum takut sendiri ini. Antum takut sendiri ya. Sampai prasangka bahwasanya fotonya akan ditempel di kedebong pisang. Ya, banyak-banyak zikir lah, zikir pagi dan petang ya. Hatta tidak ada seperti ini pun memang disunnahkan zikir pagi dan petang. Wallahu taala ala wa alam. Sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti tapi di luar tema. Kapan makmum bergerak dalam solat berjamaah karena masih banyak jamaah bergerak sebelum imam selesai membaca Allahu Akbar? Bukan itu tolak ukurnya. Bukan ucapan Allahu Akbar imam. Berkaitan dengan gerakan yang menjadi tolak ukurnya adalah gerakan imam. Ya, kalau berkaitan dengan ucapan yang menjadi tolak ukurnya ucapan imam. Kapan imam selesai mengucapkan, kalau itu berkaitan dengan ucapan, saat itu antum mulai mengucapkan. Tapi kalau berkaitan dengan gerakan, kapan imam itu sudah mantap dalam gerakan itu, saat itu antum mulai bergerak. Saya berikan antum contoh. Rukun yang bentuknya ucapan takbiratul ihram, takbir yang pertama, itu ucapan. Kapan antum mulai sebagai makmum mengucapkan Allahu Akbar? Kalau imam sudah selesai Allahu Akbar. Kenapa? Karena ini ucapan, berkaitan dengan ucapan. Tapi kapan antum mulai bergerak turun ruku? Kalau imam sudah mantap pada rukunya. Tubuh imam sudah benar-benar ruku, saat itu antum turun ruku. Karena ini gerakan. Bukan tolak ukurnya Allahu Akbarnya imam. Karena banyak juga imam ketika akan turun ruku, Allahu Akbarnya sudah selesai padahal dia masih berdiri. Allahu Akbar. Setelah baru dia bergerak turun ruku. Kalau itu yang antum gunakan sebagai patokan, berarti antum berbarengan sama imam. Dan itu keliru. Jadi kesimpulannya adalah, kalau berkaitan dengan rukun ucapan, kapan antum mulai? Ketika ucapan imam selesai. Tapi kalau berkaitan dengan gerakan, kapan antum mulai bergerak? Ketika imam sudah mantap dalam gerakannya itu, sudah sampai pada gerakannya itu. Makanya dikatakan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, dahulu kami para sahabat tidak menggerakkan tubuh kami untuk turun sujud. Kami tetap berdiri, tidak menggerakkan punggung kami untuk turun sujud sampai kami melihat wajah Nabi sudah nempel di lantai, baru kami mulai bergerak. Wajah Nabi sudah nempel di lantai, baru kami mulai bergerak. Ya, jelas ini. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya untuk istri ana yang baru saja ditinggal neneknya. Isbiri wahtasibi. Ya, bersabarlah dan harapkanlah pahala. Itu nasihat Nabi SAW kepada seorang wanita yang sedang menangis di kubur putranya yang telah meninggal dunia. Ya, seorang ibu menangis di samping kubur putranya, anaknya yang sudah meninggal dunia. Ketika Nabi SAW lewat, beliau mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian wasbiri, dan bersabarlah. Begitu pula pesan Nabi SAW ketika cucu beliau meninggal dunia. Salah seorang putri beliau datang mengirim utusan kepada Nabi SAW mengabarkan bahwa anak dari putri Nabi meninggal dunia, berarti cucu Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW menitipkan pesan balik melalui utusan tersebut. Kullaha, sampaikan kepadanya supaya isbiri wahtasibi, agar dia bersabar dan mengharapkan pahala. Ya. Dan bersabar dan mengharapkan pahala. Jangan sampai musibah dunia itu menyeret Anda jatuh ke dalam musibah agama. Jangan sampai. Meninggalnya nenek Anda itu musibah apa itu? Agama atau dunia? Dunia. Tetapi tidak ridha dengan takdir Allah, sampai kesel dengan takdir Allah, itu musibah apa? Agama. Itu musibah agama. Ya. Jadi sabar saja, sabar. Ya, kemudian berharap pahala. Kemudian setelah itu mintakan ampunan untuk nenek Anda yang telah meninggal dunia. Wallahu taala a'lam wa alam.
Izin bertanya, ada teman yang mu'allaf kurang lebih 3 bulan ini, baru 3 bulan kurang lebih jadi mu'allaf. Di saat ini tinggal di Lombok. Dia saat ini tinggal di Lombok. Dan ketika video call dengan orang tuanya yang ada di luar Lombok sana, orang tuanya takut melihat anaknya yang sudah mulai memelihara jenggot. Bagaimana menyikapi kasus tersebut? Karena dia bingung dengan perasaan orang tuanya, tapi dia ingin memelihara jenggot karena ada keutamaannya. Bukan karena ada keutamaannya. Memelihara jenggot itu kewajiban, bukan pilihan. Itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Lalu bagaimana sikap dia? Kalahkan rasa takut orang tua Anda itu dengan akhlak baik Anda setelah mengenal Islam. Tampakkan akhlak baik seorang muslim. Apalagi sebagai muslim yang mengenal sunnah Nabi SAW, tampakkan akhlak baik. Ya. Jadikan rasa takut orang tua Anda itu hilang dengan akhlak baik Anda. Dan kasus seperti ini sangat banyak sekali. Sangat banyak. Ya. Bahkan disebutkan tentang Nabi SAW beberapa riwayat. Ada sebagian orang ketika berhadapan dengan Nabi SAW, ada sebagian orang mereka ketakutan. Pernah Nabi SAW berbicara dengan seorang laki-laki, laki-laki itu gemetar di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, santai saja, aku adalah anak dari seorang wanita yang dahulu wanita tersebut sering makan daging yang dicincang-cincang, dendeng. Jadi saya ini bukan seorang raja, bukan seorang apa dan seterusnya. Jadi berapa riwayat disebutkan ada beberapa orang yang belum mengenal Nabi SAW ketika melihat beliau itu ada rasa takut. Tapi setelah melihat Nabi, setelah mengetahui akhlak Nabi SAW, rasa takut itu berubah menjadi rasa cinta. Bahkan lebih daripada itu, ada yang dahulunya menjadikan Nabi manusia yang paling dia benci. Seperti kasusnya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ketika dia masuk Islam, dia mengatakan, demi Allah wahai Rasul, tidak ada di atas permukaan bumi Allah manusia yang dahulu yang paling aku benci daripada engkau. Engkaulah manusia yang paling aku benci di atas permukaan bumi dulu. Akan tetapi sekarang tidak ada di atas permukaan bumi Allah orang yang paling aku cintai daripada engkau. Ya, jangankan sekedar rasa takut berubah menjadi cinta. Akhlak yang mulia ini bisa merubah benci menjadi cinta. Ya. Oleh karena itu jangan cukur jenggotnya ya, pertahankan, itu kewajiban, bukan sebatas keutamaan, itu kewajiban. Dosa kalau dihilangkan, dosa kalau dihilangkan. Ya, silahkan dipertahankan, kemudian tampakkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan itu orang tua Anda justru tertarik juga untuk memeluk agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa Tiang sampaikan. Tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.